Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Apakah di rumah sahabat memiliki tempe yang sudah hampir busuk? Jika ada, jangan dibuang ya, bisa diolah menjadi makanan ini. Enak banget loh sahabat, rasanya unik dan gurih. Nah, mari kita bikin sama-sama. Bahan-bahannya adalah bahan utamanya adalah tempe yang sudah hampir membusuk dan berwarna kecoklatan seperti ini. Untuk jumlahnya sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Wangi Pandan menggunakan segini saja. Kemudian bumbu-bumbunya adalah 2 cabai besar, 8 cabai rawit atau bisa dilebihkan jika suka pedas, 5 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri yang sudah disangrai, 1 potong kencur, daun jeruk secukupnya atau sekitar 6 lembar ya. Kemudian garam, kaldu bubuk, dan 1 sendok makan santan instan. Bisa menggunakan santan segar ya. Sekitar 3 gelas. Cara membuatnya: cuci bersih semua bumbu-bumbunya dan daun jeruknya kita buang bagian batang tengahnya. Kemudian rebus air secukupnya. Kemudian masukkan tempe yang hampir membusuk tadi. Kemudian cabai besarnya kita buang bagian bijinya terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk menghaluskannya. Nah, sahabat, di sini Wangi Pandan menyarankan menggunakan ulekan atau gilingan ya, agar rasanya itu lebih enak. Kita gunakan cara tradisional saja. Bagi sahabat yang belum mensubscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe ya. Bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini. Nah, kemudian cabai besarnya kita potong seperti ini ya. Setelah itu campurkan dengan tempenya atau kita rebus cabai besar, kemudian cabai rawit, lalu kencur, bawang merah dan bawang putih, dan terakhir daun jeruknya. Sedangkan kemirinya tidak usah ya, karena kemirinya sudah disangrai. Kemudian rebus sekitar 1 menit saja cukup. Setelah 1 menit, tiriskan semua bahan-bahan ini ya, termasuk tempenya juga. Kemudian setelah itu air rebusannya kita buang. Nah, tempenya ini setelah direbus, baunya akan hilang ya sahabat. Kemudian siapkan ulekan untuk menghaluskan bumbunya. Dan sisihkan terlebih dahulu daun jeruknya. Ulek bumbu terlebih dahulu hingga halus. Dan tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, seperti ini ya, halus seperti ini. Kemudian sisihkan dan haluskan tempe yang sudah hampir membusuk ini. Untuk menghaluskan tempenya ini, bisa dihaluskan hingga halus sekali atau disisakan butiran-butiran kedelainya. Di sini Wangi Pandan menyisakan butiran kedelainya ya, agar tidak terlalu halus, sehingga teksturnya masih terasa. Setelah itu panaskan panci atau penggorengan
Tambahkan sedikit minyak, sekitar 6 sendok makan. Lalu tumis bumbunya. Bisa ditambahkan selembar daun salam ya, jika ada. Kemudian tambahkan tempenya. Setelah harum, tambahkan 3 gelas air atau sekitar 700 ml ya. Aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata, kemudian tambahkan kaldu bubuknya. Bisa menggunakan kaldu jamur atau kaldu sapi dan kaldu ayam. Setelah itu rebus hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, sahabat, nama masakan tradisional ini adalah sambal tumpang, yang artinya ditumpangkan di atas sayuran. Nah, setelah mendidih seperti ini, jika sahabat ingin menikmatinya sudah bisa ya. Tinggal ditambahkan 1 sendok makan santan instan. Jika sahabat menggunakan santan segar, maka airnya tadi diganti dengan santan. Sedangkan untuk membuat sambal tumpang, ada beberapa bahan lagi yang harus ditambahkan. Nah, seperti ini ya sambal tumpang khas daerah Solo. Rasa makanan ini tuh enak banget loh sahabat, gurih dan unik karena menggunakan tempe yang hampir busuk tadi ya. Sedangkan bahan tambahannya adalah tahu yang digoreng, kerupuk kulit sapi atau rambak, sayur toge dan bayam. Hanya 4 bahan itu saja tambahannya. Nah, untuk membuatnya, masukkan kerupuk kulit sapi secukupnya ke dalam kuahnya tadi ya, atau sambal tumpangnya tadi. Kemudian masak sampai kulit sapinya ini empuk dan menyusut ya. Sambil menunggu kulit sapinya menyusut dan empuk, kita goreng tahunya. Goreng tahu hingga berwarna kecoklatan dan bagian luarnya mengering seperti ini. Kemudian sambal tumpangnya ini kita tambah dengan cabai rawit yang masih utuh ya. Setelah itu tahunya kita masukkan langsung ke dalam sambal tumpangnya ini. Kemudian masak hingga tahunya menyatu dengan kuah. Dan terakhir masukkan santan sebanyak 1 sendok makan santan instan. Jika sahabat menggunakan santan yang segar, maka sudah tidak perlu ditambahkan santan instannya. Kemudian rebus tauge secukupnya dan bayam. Nah, 2 sayuran ini merupakan ciri khas dari sambal tumpang Solo ini. Setelah sayuran ini matang, siap untuk disajikan. Sajikan sambal tumpang ini menggunakan daun pisang agar rasanya itu lebih harum dan Indonesia banget ya. Karena aroma dari daun pisang ini jika menyatu dengan nasi yang hangat, maka akan membuat makanan ini lebih nikmat. Kemudian tambahkan sambal tumpangnya di atas sayurannya atau ditumpangkan di atas sayuran seperti ini ya. Lalu tambahkan kuahnya. Nah, sajian ini pun siap untuk disantap hangat-hangat. Rasanya gurih, unik, dan enak banget. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.